Shalom saudara, firman Tuhan kita hari ini dari Lukas 4 ayat 28-30. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Saudara, saya yakin kita pasti pernah mendengar istilah diskriminasi. Entah kita hanya mendengar ataupun mungkin kita pernah punya pengalaman mengalami diskriminasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara, diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya. Contohnya, saudara, seseorang bisa memiliki perilaku yang benar, namun apabila berbeda kesukuan dan kesukaan, maka akan dipandang penuh kesalahan. Sebaliknya, saudara, seseorang bisa memiliki perilaku yang keliru, tetapi karena memiliki identitas yang sama, maka orang itu pun akan dianggap bermutu. Sehingga, saudara, keputusan dan perlakuan terhadap seseorang tidak berdasarkan aturan atau kebenaran. Keputusan dan perlakuan terhadap seseorang tidak berdasarkan kualitas maupun juga berdasarkan prestasi, namun berdasarkan kesukuan dan kesukaan. Ini yang namanya diskriminasi, saudara. Dan ternyata, saudara, Yesus pun juga pernah mengalami diskriminasi, bahkan berujung persekusi. Dan ironisnya, diskriminasi yang dialami Yesus bukan terjadi di kota lain, namun justru terjadi di kampung halamannya sendiri, yaitu Nazaret. Aneh kan, saudara? Kalau misalkan diskriminasi itu terjadi di kota lain, itu mah wajar. Karena bisa jadi perbedaan budaya, perbedaan kebiasaan. Namun diskriminasi yang terjadi pada Yesus justru terjadi di tempat di mana Yesus dilahirkan. Firman Tuhan katakan, saudara, mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Saudara, diskriminasi dan persekusi yang dialami oleh Tuhan Yesus itu terjadi di rumah ibadat, saudara. Terjadi di sinagog ketika Yesus sedang memberitakan firman. Wow, ngeri, saudara. Para tetangganya sendiri marah, kemudian mengusir Yesus keluar kota Nazaret dan hendak melemparkan Yesus dari atas tebing. Karena apa, saudara? Bukankah mereka kenal Yesus? Bukankah mereka tahu Yesus? Bukankah mereka tahu track record Yesus? Mulai dari bayi sampai dengan pada waktu itu ketika sudah berusia 30 tahun lebih, saudara. Maka Lukas 4 ayat 21 katakan di sana, lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Saudara, Tuhan Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu kemudian membaca Alkitab, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika masuk ke dalam rumah ibadat ini dan kemudian membacakan firman Tuhan kepada para tetangganya, saudara. Selanjutnya Yesus membaca nas dari Yesaya. Dan setelah itu, saudara, ia mengatakan bahwa pada hari ini genaplah nas ini sewaktu mereka mendengarnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, oleh karena inilah maka Yesus mengalami diskriminasi, saudara. Karena apa? Karena penduduk Nazaret tidak dapat percaya bahwa Yesus yang terdaftar sebagai penduduk kota itu, baik KTP maupun kartu keluarganya, saudara, mengaku diri sebagai penggenapan dari Mesias yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Mereka tidak bisa mempercayai hal itu, saudara, walaupun, saudara, ada banyak prestasi yang sudah Yesus lakukan sebelumnya. Yesus sudah menyembuhkan berbagai banyak orang, saudara. Paling tidak orang-orang Nazaret mendengar hal itu, dan itu bisa ditunjukkan untuk membuktikan kebenaran bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi, saudara, oleh karena mereka tahu dari mana Yesus berasal, maka mereka menolak kebenaran firman Tuhan ini. Ini yang pertama, saudara. Nah, yang kedua, saudara,
alasan mengapa Yesus mengalami diskriminasi dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Saudara, memang orang-orang ini membenarkan Yesus, namun kemudian menolak karena apa? Yesus ini kan anak Yusuf, si tukang kayu. Coba Yesus ini anak pejabat atau jenderal, pasti tidak akan mendapat diskriminasi. Mengapa saudara? Karena tukang kayu pada masa itu merupakan profesi masyarakat kelas menengah ke bawah. Demikian juga saudara, ini menunjukkan bahwa Yesus bersama dengan keluarganya berada dalam profesi menengah ke bawah. Bukan profesi yang dihormati, bukan profesi yang diagungkan, bukan profesi yang dimuliakan. Karena umumnya orang Israel pada masa itu adalah penggembala atau petani. Dan saudara, orang-orang yang mendengarnya itu pun tidak fokus pada apa yang Tuhan beritakan. Mereka justru fokus pada latar belakang Tuhan sebagai anak Yusuf yang adalah tukang kayu. Dan ini yang pada akhirnya membuat Yesus mengalami diskriminasi. Saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita dua hal, saudara. Pertama, jangan takut mengalami diskriminasi apabila itu karena memberitakan firman Tuhan dan kebenaran. Baik di keluarga, baik di masyarakat, baik dimanapun juga, saudara. Jangan takut karena apabila itu karena kita memberitakan kebenaran. Yang kedua, saudara, mari kita belajar tidak seperti penduduk Nazaret yang tidak dapat mendengar firman oleh karena memperlakukan orang berdasarkan warna kulit, berdasarkan golongan, berdasarkan suku, berdasarkan ekonomi, agama, dan sebagainya. Sehingga pada akhirnya saudara, mereka kehilangan firman yang hidup itu. Mari saudara, jangan sampai diskriminasi terjadi di tengah-tengah kita. Biarlah kita memperlakukan siapapun juga, itu karena kebenaran dan karena aturan, bukan oleh karena yang lain. Tuhan memberkati. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami Tuhan, supaya kami menjadi umat yang terus memelihara kesatuan tubuh Kristus. Oleh karena tubuh Tuhan disatukan bukan secara jasmani, tetapi secara rohani, yaitu oleh karena roh Tuhan dan oleh karena pengajaran Tuhan. Sehingga tolonglah kami ya Bapa, supaya kami tidak membedakan perlakuan orang berdasarkan warna kulit, berdasarkan golongan, berdasarkan suku, ekonomi, ataupun juga yang lainnya.
tetapi biarlah kami memperlakukan orang oleh karena tiap-tiap orang itu adalah imago Dei, gambar dan rupa Allah sendiri, sehingga kami tidak jatuh ke dalam dosa diskriminasi. Terima kasih Bapa, apabila pada hari Senin yang lalu telah dilaksanakan ujian kependetaan, ada 9 calon yang telah mengikuti ujian ini Bapa. Kiranya Tuhan tolong masing-masing supaya dengan ujian ini makin diperlengkapi untuk melayani Tuhan sesuai dengan maksud dan hati Tuhan sendiri. Kiranya juga Tuhan menolong di dalam kehidupan pelayanan daripada para hamba Tuhan yang telah mengikuti ujian ini Bapa. Kiranya mereka makin menyenangkan Tuhan, makin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang telah mengikuti renungan ini, biarlah kiranya kami terus bertumbuh secara rohani, kami makin terus hidup menyenangkan hati Tuhan, dan nama Tuhan sendiri yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.